Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik tentang perjalanan dua pemuda yang harus melewati hutan lebat dan berbahaya demi bertemu dengan keluarganya. Di tengah perjalanan, beberapa tantangan hingga kejadian misterius harus mereka alami. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Saya harap teman-teman bisa menyimak kisah ini sampai akhir, agar pesan dari kisah ini bisa dipahami dengan baik. Suatu hari di zaman dahulu, di mana manusia hanya memiliki kuda sebagai kendaraan jarak jauh, hiduplah dua pemuda yang memiliki sifat berbeda. Nadim, seorang pemuda yang tenang dan ramah, dan Lutfi yang 4 tahun lebih tua dari Nadim adalah seorang pemuda yang lebih frontal dan pemberani. Mereka hidup sebagai perantau di sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan di negara itu. 3 tahun sudah mereka merantau dan ingin rasanya pulang ke kampung halaman dan bertemu dengan keluarga yang menjadi alasan mereka mengadu nasib di perantauan. Desa mereka sendiri berada di sebuah kaki gunung yang cukup jauh. Hingga suatu hari, setelah memantapkan hati, mereka pun menyiapkan segalanya dan bersiap untuk melakukan perjalanan panjang ke kampung halaman mereka. Desa mereka terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri dan keramahan penduduknya. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka harus melewati hutan lebat, sungai deras, dan bukit yang terjal. Setelah turun dari dokar yang mereka sewa, tidak seperti Nadim yang terlihat tenang, Lutfi malah terlihat sedikit kesal. Dia kesal karena Pak Kusir tidak mau mengantar mereka lebih jauh, memasuki hutan yang akan mereka lewati. Sebab itu, perjalanan mereka dari perbatasan kampung dan hutan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Mereka sedikit mempercepat langkahnya, agar perjalanan ini tidak berlanjut sampai malam hari. Hutan pertama yang mereka masuki terkenal dengan jebakan para pemburu liar. Perjalanan mereka penuh kewaspadaan. Nadim yang lebih jeli mengamati jejak-jejak, beberapa kali berhasil menyelamatkan mereka dari jebakan tersembunyi. Rasa lelah dan haus mulai melanda, namun semangat mereka untuk saling membantu membuat mereka terus melangkah. Setelah memasuki bagian hutan yang lebih dalam, mereka sampai di tepi sungai yang deras akibat musim penghujan. Jembatan yang biasa mereka lalui untuk menyeberang sudah hanyut terbawa arus. Mereka terjebak. Setelah berdiskusi sejenak, mereka pun mau tidak mau harus berenang melewati sungai deras itu. Dengan perjuangan yang tidak mudah, mereka mampu menyeberangi sungai itu dengan selamat. Namun, suatu kemalangan telah terjadi. Botol air minum yang mereka bawa telah hanyut terbawa arus sungai yang keruh itu. Nadim, dengan penuh syukur atas keselamatan mereka, terlihat tenang dan segera mengganti pakaiannya yang basah dengan satu-satunya pakaian ganti yang ia miliki. Tapi tidak dengan Lutfi yang terlihat kesal karena mereka harus melakukan perjalanan jauh tanpa air minum. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba hujan deras mengguyur hutan itu, membuat mereka berdua panik mencari tempat berteduh. Mereka tidak ingin satu-satunya baju ganti yang mereka bawa juga ikut basah. Beruntungnya, mereka bisa menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan itu sebagai tempat berlindung. Yang mereka perkirakan itu adalah pos yang dibangun oleh pemburu lokal di hutan itu. Lutfi sambil menampung air hujan untuk perbekalan minum mereka, mulai menggerutu lagi. Sial sekali rasanya perjalanan kita, ungkapnya. Dari pertama si kusir, sungai, hingga sekarang hujan. Banyak sekali hambatan. Kalau seperti ini, perjalanan kita rasanya harus berlanjut hingga malam hari, lanjutnya kesal. Hingga setelah hujan reda, mereka melanjutkan perjalanan pada waktu yang sudah menunjukkan siang hari.
1 jam berjalan hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan tersebut. Mulai terlihat beberapa perkampungan kecil di pinggir jalan. Namun, tidak seperti suasana hutan yang terasa sejuk. Perjalanan mereka kali ini harus disertai teriknya matahari siang. Ditambah lagi, perut mereka mulai terasa keroncongan. Setelah berjalan dengan penuh peluh dan keringat, mereka pun melihat sebuah pohon besar di pinggir jalan setapak yang mereka lewati. Senang bukan main, mereka segera menuju pohon besar yang rindang itu dan beristirahat sejenak sambil menyantap bekal yang mereka bawa. Tak terasa, rasa lelah telah membawa mereka berbaring di bawah pohon rindang tersebut. Saat sedang asyik berbaring di bawah pohon yang menawarkan keteduhan, Lutfi menatap dedaunan lebat di atasnya. Tanpa sadar, gumamnya keluar. Pohon ini tidak berguna sama sekali. Walaupun rindang, tidak ada buah yang bisa dimakan. Nadim yang mendengar gumaman tersebut menoleh ke arah Lutfi dengan tatapan heran. Lutfi melanjutkan, "Lihat saja, daunnya yang banyak ini akan segera gugur dan mengotori tanah. Percuma saja ada pohon besar ini jika tidak bisa memberikan manfaat yang lain." Nadim terdiam sejenak, merenungkan perkataan Lutfi. Memang benar pohon ini tidak menghasilkan buah, tetapi Nadim merasa ada yang janggal dengan keluhan temannya tersebut. Pohon ini memberikan kesejukan yang sangat mereka butuhkan di tengah terik matahari. Bukankah itu sudah cukup menjadi manfaat, pikirnya. Bisikan yang bagaikan angin sepoi-sepoi menyapa telinga Lutfi. Suara halus itu berasal dari balik dedaunan pohon itu, bagaikan nyanyian alam yang menenangkan. Awalnya ia ragu, bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi pendengarannya yang lelah. Namun, suara itu semakin jelas, bagaikan gumaman yang penuh makna. Betapa tidak tahu berterima kasihnya manusia. Pohon ini memberikan keteduhan dan kesejukan, namun kamu malah menyebutnya tidak berguna. Lutfi terpaku, terperangah dengan suara yang ia dengar. Rasa takut dan penyesalan bercampur aduk di dalam hatinya. Lutfi dengan penuh rasa ingin tahu, berusaha mencari asal suara tersebut. Dia mengamati setiap sudut pohon, meneliti setiap helai daun, namun tidak menemukan siapapun. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih tegas dan penuh wibawa. "Akulah pohon rindang tempatmu berteduh. Aku hidup selama berabad-abad, menyaksikan pergantian musim dan manusia. Aku telah memberikan manfaat bagi banyak makhluk hidup, namun jarang sekali mendengar manusia bersyukur." Lutfi terdiam, terhanyut dalam rasa kagum dan malu. Pohon di depannya benar-benar berbicara. Lutfi yang masih diliputi rasa takut, perlahan mulai menenangkan diri. Pohon itu melanjutkan, "Setiap ciptaan memiliki peran dan manfaatnya sendiri. Daun-daun lebatku ini menyediakan keteduhan bagi para musyafir yang lelah. Akar-akarku yang kuat membantu mencegah erosi tanah. Aku menjadi rumah bagi berbagai burung dan serangga. Jangan hanya melihat dari satu sisi yang kamu anggap tidak berguna, tapi pandanglah dengan hati yang terbuka. Rasa syukur atas apa yang telah kalian dapat adalah kunci kebahagiaan." Kata-kata pohon itu bagaikan pisau bermata dua, menusuk hati Lutfi dengan rasa penyesalan, sekaligus membuka matanya atas apa yang sudah ia alami. Lutfi dengan penuh ketulusan meminta maaf atas ucapannya yang tidak pantas. "Aku tidak tahu. Aku mohon maaf atas perkataanku yang tidak terhormat. Terima kasih telah membuka mataku. Terima kasih juga atas kebijaksanaan dan nasihatmu. Aku akan selalu mengingat pelajaran ini." Lalu, tiba-tiba Lutfi terbangun dari tidurnya. Hal yang baru saja ia alami ternyata adalah sebuah mimpi. Namun, penyesalan akan sikap buruknya selama ini masih membekas di hatinya.
Ia mulai mengingat awal perjalanan mereka, di mana Pak Kusir sudah berbaik hati mengantar mereka, tapi ia malah kesal karena tidak diantar lebih jauh. Kemudian saat mereka selamat dari terjangan sungai yang deras, tapi ia malah kesal karena botolnya yang hanyut. Lagi, saat mereka bisa memenuhi kebutuhan air dengan hujan yang turun, ia malah kesal karena hujan itu menghambat perjalanan mereka. Dan terakhir, saat mendapatkan tempat teduh yang sangat mereka butuhkan, ia malah mengeluh karena pohon ini tidak memiliki buah. Semua hal baik yang ia dapatkan tidak bisa ia lihat karena terlalu fokus pada kejadian buruk yang ia alami. Perjalanan mereka yang seharusnya bisa menyenangkan jika dipenuhi dengan rasa syukur menjadi terasa berat karena keluhan yang terus ia lontarkan. Nasihat si pohon yang ia dapatkan dalam mimpinya benar-benar telah membuka mata dan hatinya. Dengan tatapan tenang dan penuh rasa syukur, Lutfi memegang pohon besar itu, lalu mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya yang paling dalam. Meskipun perjalanan mereka ke kampung halaman masih panjang, Nadim dan Lutfi melanjutkan perjalanan dengan hati yang diliputi rasa syukur dan rendah hati. Pengalaman di bawah pohon rindang itu menjadi bekal berharga bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Lihatlah teman-teman, seringkali hal buruk yang kita alami membutakan mata kita akan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Kita seringkali terlalu fokus kepada hal negatif, hingga kebahagiaan yang seharusnya kita dapatkan harus buyar karenanya. Satu keranjang jeruk tidak akan bisa membuat kita bersyukur jika kita hanya fokus pada satu jeruk yang busuk. Sebab itu, marilah kita berusaha untuk lebih fokus pada kebaikan yang telah diberikan kepada kita, bukan sebaliknya, agar kita pandai bersyukur dan akhirnya bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan penuh makna. Semoga kita bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif untuk mensupport kami, agar kami bisa terus berbagi video bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.